kalian bisa belajar di apa untuk bikin critical reviewnya ya. Kalian coba dengarkan diskusi yang berkembang di kelas dari teman-teman kalian tadi. Banyak pandangan yang sangat keren, terutama apa namanya, Cika elaborasinya keren banget ya. Ada apa convincing ya, kita butuh public speaking yang convincing, nalar yang bekerja ya, ketika menyampaikan sesuatu kepada siapapun ya. Teman-teman semuanya, kalian bisa nanti membuat review dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kamu tadi ya, oleh Cika, oleh yang lain ya, kemudian juga apa yang kira-kira saya sampaikan. Kalian bisa membuat perspektif sendiri, bagaimana melihat kajian media dan budaya, dan juga kalian bisa memberikan catatan-catatan kritis ya, dari berbagai macam literatur yang kalian baca atau dari pengalaman yang kalian bisa memberikan footnote ya, catatan kaki, bagaimana melihat budaya secara lebih tepat dan proporsional ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, tadi sebelum saya masuk ke topik saya pengen mengomentari slide kalian dulu ya, karena yang bikin slide lumayan keren ya. Paling tidak saya tahu kalian baca beberapa buku rujukan ya, yang saya udah share beberapa minggu lalu di portal. Kalian udah baca kan? Ya kan? Udah dapat semua bukunya kan? E-book ya, e-book. Nah, kalian baca bukunya. Sebenarnya akan lebih bagus kalau kalian beli bukunya. Ada banyak buku bahasa Indonesia kajian media dan budaya. Ya, kalian bisa berbelanja ke Gramedia. Nah, sebelumnya saya juga sementara menulis buku ya. Makanya saya lagi fokus studi ya. Makanya saya kayak waktu untuk menulis banyak buku. Tapi beberapa buku saya sudah tulis, kalian bisa beli di Tokopedia buku saya. Nah, teman-teman semua, kalian bisa beli buku ya di Tokopedia, buku kajian media budaya. Tapi buku yang minimal kalian bisa baca apa yang saya share ya di e-book. Kalian bisa improve bahasa Inggris kalian ya. Tapi juga bisa memperluas cakrawala pikiran kalian. Kajian media budaya sekali lagi itu kajian yang betul-betul menarik ya. Itu kalau kalian kuliah S2 di UK di Inggris ya, itu kalian bisa fokus ke berbagai macam varian-varian kajian media ya. Misalnya film studies, dulu ada senior kamu ya, alumni Bukit Tinggi, anak dia angkatan 2011 apa 12 ya. Sekarang dia udah jadi sinias ya, udah jadi pakar film ya. Dia ngajar di RSPR Jakarta. Dia ada komunikasi S2-nya di Inggris. Dia ngambil film studies di Inggris ya. Nah, itu adalah bagian daripada kajian media budaya. Karena saja bahasa Inggris kan harus bagus dulu ya. Kalau kalian mau ke luar negeri bahasa Inggrisnya bagus. Kemudian ada Bung Ana ya, dosen kerja sekarang lagi S3 di Malaysia. Tapi dia alumni Inggris juga. Dia ngambil ya tentang kajian media juga ya. Artinya peluang untuk kuliah topik ini, isu ini sangat besar ya, di luar negeri, terutama di UK ya, sebagai negara founding fathers ya, dari kajian media dan budaya. Kajian media budaya itu memang tradisinya dari tradisi kritis ya, tradisi Gramscian, Marxian, tapi dikembangkan secara akademik di UK, di Inggris ya, oleh Birmingham School of Cultural Studies di Birmingham. Nah, teman-teman semuanya, mendiskusikan cultural studies itu nggak bisa hanya membaca satu buku ya. Harus orang yang benar-benar butuh buku dan punya kecenderungan untuk membongkar realitas sosial budaya terutama ya. Jadi Anda tidak menerima budaya itu sebagai kebudayaan yang innocent, budaya yang netral. Anda tidak menerima budaya itu sebagai sesuatu yang taken for granted ya, sesuatu yang given ya, sesuatu yang udah gitu aja. Enggak, kalian harus mencoba untuk membongkar dari mana dan bagaimana budaya itu bisa terbentuk. Siapa yang melakukan, siapa yang menjadi fans, siapa yang
Oke, coba Anda buka slide Anda dulu. Belum masuk ke slide. Coba slide. Saya akan buka slide grup kalian, kelompok kalian kelompok satu. Nah, oke. Karena ini menarik, meng-highlight beberapa isu yang untuk masuk dalam kajian media budaya, kalian mesti akrab dengan isu-isu sentral dan kritikal ya dalam kajian media dan budaya. Oke, dari awal slide pertama itu. Oke, nice. Nah, teman-teman semuanya, kajian media dan budaya adalah sebuah disiplin ilmu yang unik. Yang saya katakan tadi, dia lahir di Inggris di Birmingham School tadi. Di sana ada tokoh-tokohnya seperti Scott Hall ya, Raymond Williams ya. Nah, tapi sebenarnya mereka sangat dipengaruhi oleh Adorno dan Horkheimer ya. Di mana Adorno Horkheimer ini Herbert Marcuse termasuk Jagger Habermas yang disebut sebagai critical school, masa kritis, itu dipengaruhi oleh Gramscian ya, perspektif atau Anthony Gramsci ya, pemikir kiri dari Italia. Tapi pemikir kiri Italia ini juga dipengaruhi oleh Lenin ya, murid dari Karl Marx ya. Karl Marx sahabat dari Engels ya. Engels ya. Ada yang udah nonton filmnya yang Karl Marx? Coba kalian nonton ya, itu bagus. Saya nonton di bulan film. Kira komunikasi itu harus nonton di bulan film. Nah, tapi bukan cuma menonton dan menganalisis film, kita juga sekarang dituntut untuk memahami bahasa visual film dan membuat film. Karena kita udah di era betul-betul digital, kita nggak bisa lagi terpisah dari dunia kita, dunia visual, dunia kreasi. Nah, that's why kalian harus belajar bahasa visual, belajar filmmaker ya, belajar filmmaking, belajar script writing ya, dan belajar menjadi produser. Ada dosen kalian namanya Pak Lera Darwis, itu produser film. Banyak film di Jakarta ya. Dan juga sebenarnya ya film itu sangat bergantung pada kreativitas dan imajinasi. Jadi untuk menjadi seperti Bramantio, Garin Nugroho atau Joko Anwar, dia mesti punya filsafat sendiri, dia mesti punya ideologi sendiri dalam memahami realitas sosial, dalam memahami hidup, sehingga dia bisa wujudkan dalam bahasa film. Ngerti nggak? Jadi film ini kan sebenarnya semua orang bisa bikin ya. Nah, tapi seberapa berkualitas sebuah film, seberapa kuat narasinya itu sangat tergantung sama who behind the scene, who behind the film. Jadi artinya script writernya mesti bagus, ya. Direkturnya mesti bagus, yang mewujudkan bahasa-bahasa teks dalam bahasa visual itu disebut sebagai direktur atau sutradara. Dan itu saja butuh modal ya. Ada film besar yang modalnya gede, namanya film Hollywood. Nah itu gede-gede ya, modalnya. Walaupun di situ nanti ada direktur-direktur atau sutradara yang memang filmnya berkualitas bagus, Steven Spielberg ya, atau Tom Hanks ya misalnya, atau Will Smith misalnya ya, dia sebagai sutradara sekaligus pemain film. Nah, tapi biasanya mereka memang punya modal gede. Nah, film-film yang nggak punya modal gede namanya film indie. Ini semua bisa bikin. Nah, sekarang yang paling kuat film indie di Indonesia siapa? Nah, ada yang nonton Watch Dog di sini? Ada. Oh, Pak, Watch Dog. Watch Dog ini punyanya Deddy Laksono yang buat film Dirty Bolt. Ada yang tahu Dirty Bolt di sini? Oh, kalian nggak suka politik ya? Aku suka politik ya. Supaya kalian tahu kenapa orang turun aksi kemarin di Nusa Gelap ya. Kenapa ada tagar, gerakan tagar kabur aja dulu. Harus suka politik, ada suka politik. Harus suka politik. Anak media, anak komunikasi harus suka politik karena basic dari konten-konten yang menarik ya hari ini di media itu ya politik biasanya. Karena politik ada sesuatu yang ideologis yang harus kita
diskusikan memang ya, supaya apa yang kita sampaikan itu enggak basi, enggak punya dia punya tarik, dia punya makna. Saya pikir dia mesti memenuhi kategori-kategori yang disebut oleh jurnalisme sebagai satu aktual ya. Ada yang belajar di sini pengantar ilmu jurnalistik, ada yang belajar? Udah belajar? Lagi belajar, oke. Nah, kamu harus tahu ya, sesuatu itu mesti aktual ya, ngomongin sesuatu yang lagi terjadi ya. Kemudian yang punya signifikansi yang gede ya, atau human interest ya. Jadi yang punya proksimitas, kedekatan ya. Nah, teman-teman, politik itu salah satu hal yang punya dampak yang besar kepentingan publik. Itu kenapa kalian harus tahu dunia politik, karena itu adalah konten jurnalisme atau konten yang media yang berkaitan dengan punya dampak yang besar bagi masyarakat. Jadi politik itu berkaitan dengan kehidupan banyak orang. Ada juga konten-konten eksistensialis namanya ya. Konten-konten yang berkaitan dengan pencarian jati diri orang ya. Biasanya memang ada orang itu yang berbagai macam manusia ya, ada banyak macam perbedaan. Nah, ada orang yang menyukai dengan dunia imajinasi individual ya, bermain dengan dirinya sendiri, ada kayak gitu. Jadi dia senang, ngapain saya ngurusin orang lain, ngurusin politik ya. Jadi baik saya ngurus diri saya sendiri ya, saya menulis, saya bikin film misalnya, ada kayak gitu juga. Nah, tapi menurut saya paling tidak yang penting adalah ada sebuah alasan besar kalian melakukan sesuatu ya. Alasannya oke, itu bisa self improvement ya, untuk kalau kata Gensi, kan Gensi ya? Kalau kata Gensi mencari the best version of you ya, you of yourself ya. Jadi misalnya gitu, saya sedang mencari versi terbaik dari saya. Oke, kalian bisa mencari diri kalian sendiri, tapi isu-isu yang menarik yang nggak pernah lepas dari dunia media adalah dunia politik atau isu politik. Nah, contoh kemarin Indonesia gelap, ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk mengkritik pemerintah, kebijakannya yang tidak teratur. 20 tahun pasca reformasi, kebijakannya dibikin sembarangan. Kemudian kabur aja dulu, itu adalah isu yang berkaitan dengan isu ekonomi, dunia kerja, ada ketidakpastian dunia kerja kita ya. Di mana anak-anak Gen Z ini khawatir ya, di masa depan ya, pemerintah nggak bisa memberikan akses kepada pekerjaan yang bagus, yang cepat ya. Dan bukan cuma itu, bisa memberikan pendapatan yang layak ya. Ingat, kalau kita mengacu ke Jakarta itu upah minimalnya di sana ya, itu kurang lebih 5-6 juta ya, di Jakarta. Ada dari Jakarta sini. Nah, tapi living cost-nya ya, living cost-nya berapa? Ya 10 hingga 15 juta. Sekarang living cost di kota besar seperti Jakarta itu udah kayak di negara maju. Udah kayak di negara maju ya. Jadi udah sampai 10 sampai 12 juta. Nah, berarti tekor ya kan? Pemerintah menghentikan ini. Ya. Ini baru pekerjaan yang maksud saya ini udah pekerjaan yang bagus ya. 5 juta itu udah pekerjaan yang bagus. Dan itu aksesnya susah banget. Kamu harus himpit-himpitan ya, untuk mendapatkan posisi pekerjaan. Ini yang dikritik oleh anak muda sekarang, oleh Gen Z. Ketidakpastian di masa depan. Pekerjaan udah susah, gajinya pun kalau dapat di bawah living cost. Ngerti gak? Jadi teman-teman, kajian ini itu bicara tentang ini. Mengapa ada tagar kabur aja dulu? Nah, itu didiskusikan tuh di media, di TV One ya. Ada Bunda Korla di situ, ada nggak Bunda Korla di sini? Bunda Korla keren banget. Dia menampar mindset elit ya, dan dunia kerja di Indonesia yang masih sangat diskriminatif. Ada ketidakpastian. Oke, kita masuk ke
Jadi media budaya sekali lagi adalah sebuah kajian yang digunakan untuk memeriksa, ya, untuk membedah kebudayaan kontemporer di sekitar kita. Ya. Jadi cara pandang kebudayaannya tidak lagi klasik atau esensialis, ya. Walaupun kita masih tetap mendapatkan ruang untuk mendiskusikan itu, ya. Misalnya tadi ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Mengapa pemerintah nggak memperhatikan budaya-budaya lokal, ya, atau pengembangan budaya dan pariwisata, ya. Misalnya itu, ya. Itu pertanyaan-pertanyaan besar, ya, yang ada dalam berbagai macam ilmu sosial, sosiologi, antropologi, ya, politik. Nah, itu kajiannya udah lama, kajian-kajian seperti itu udah biasa. Nah, dalam cultural studies kita punya perspektif yang sedikit unik, ya, bahwa kita hanya mempersoalkan hal seperti itu tadi, ya, hal-hal yang esensialis, hal-hal yang besar tentang bagaimana perhatian pemerintah terhadap budaya, misalnya dari segi anggaran, dari segi memfasilitasi anak muda, ya. Nah, tapi dalam cultural studies kita akan lebih banyak membahas tentang budaya-budaya populer, budaya-budaya populer yang punya tradisi panjang juga dan bahkan mempengaruhi, ya, remaja-remaja. Ya. Nah, dulu di tahun, ya, 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, ya, itu media yang dominan apa? Ini bukan generasi kalian, kolonial, generasi saya. Apa yang populer? Ya, radio, surat kabar, dan TV. Dulu TV itu cuma satu, TVRI. Caranya cuma yang kita nonton cuma apa? Si Unyil. Ya. Ada yang tahu si Unyil di sini? Dan hari Minggu biasanya ada program kartun untuk anak-anak, ya. Nanti yang udah remaja nanti dibuatin semacam seriesnya. Kalau sekarang namanya series Netflix, ada yang namanya Netflix ini. Ada series itu dibuat dari novel, ya. Misalnya novel Sengsara Membawa Nikmat, ya. Kemudian Jadikan Bilen, ya. Atau Siti Nurbaya atau Kasih Tak Sampai, itu dibuatkan novel, ya. Dibuatkan filmnya di TVRI, dibuatkan series. Jadi dulu zaman 90 kita nonton bagaimana film Siti Nurbaya tentang Ratu Maringgi, ya, yang kemudian mencintai Siti Nurbaya, ya. Kemudian Siti Nurbaya mencintai Samsul Bahri, ya, yang sampai ke Ratu Maringgi, yang nggak sampai ke Samsul Bahri, kayak gitu, ya. Nah, kisah tradisi percintaan di zaman dulu, ya, di Sumatera Barat, termasuk film Sandi Nayawan, ya, dan Desi Ratnasari, ya, Sengsara Membawa Nikmat, ya. Itu film tentang bagaimana budaya ini. Ada yang tahu filmnya? Coba menontonnya. Sengsara Membawa Nikmat dan Kasih Tak Sampai. Nah, itu film-film yang populer di tahun 90-an. Jadi media yang berkembang di tahun 90-an itu adalah surat kabar, oke, kemudian televisi, radio, dan film. Film pun juga itu sangat terbatas. Kita mesti menunggu film-film barat malam minggu, misalnya jam 2, ya. Kemudian film-film kolosal, ya, Mahabharata, kemudian Ramayana, itu biasanya di TVRI juga, siang hari. Itu dinonton saat pulang sekolah. Ada yang nonton Ramayana, Mahabharata? Antv. Berarti diputar ulang, ya, diputar ulang di Antv. Itu zamannya saya di TVRI, ya. Media itu berkembang dan dianalisis. Kita akan analisis mengapa media berkembang saat itu, apa konten-konten yang disampaikan, dan bagaimana
konten-konten media itu mewakili kebudayaan dalam zaman tertentu. Pak, boleh tanya Pak? Tadi Bapak menyebut sebuah film Mahabharata ya Pak? Ya. Itu kan filmnya dari Jawa atau dari India Pak? India. India. Mas juga ada Pak? Dengan maksudnya film yang membawa kebudayaan India itu tidak menggerus kebudayaan kita Pak? Ya. Oke. Jadi teman-teman, ini pertanyaannya bagus ya. Apakah dengan masuknya film-film luar impor, film India, ya, misalnya Mahabharata. Zaman saya mahasiswa itu nonton film India. Zaman saya. Jadi kita nonton Kucu Tohai, kita nonton Kabigam. Jadi film-film itu dulu filmnya Sarukan ya, Nah, tentu saja ada negosiasi ya, ada negosiasi kebudayaan, ya, ada negosiasi kebudayaan. Ketika film-film impor masuk, ya, akan ada proses belajar ya, ada proses belajar oleh publik. Ya. Di sisi lain memang mungkin merugikan secara ekonomi, ya, merugikan secara ekonomi, tetapi dari segi sharing kebudayaan, ya, sharing nilai itu bisa menjadi ruang-ruang belajar. Nah, jadi dalam cultural studies sebenarnya kita membahas itu semua, membahas misalnya dampak negatif dari film-film Barat, film-film India, film-film impor yang masuk ke Indonesia. Tapi bukan cuma itu yang kita bahas, kita juga membahas apakah ada nilai-nilai positif dalam film itu, misalnya dalam film Mahabharata. Nah, itu kamu bisa menganalisis tentang bagaimana konflik ya antagonisme Pandawa dan Kurawa ditampilkan dalam sebuah epos Mahabharata dan bagaimana relasinya dengan kebudayaan lokal atau kebudayaan di Indonesia. Nah, jadi itu hanya menjadi ruang untuk belajar ya. Pak, izin menanggapi ya Pak. Ya. Kan dengan masuknya film-film impor tadi, apakah ada pertukaran kebudayaan juga Pak? Misalnya film Indonesia yang masuk ke India atau hanya film luar yang masuk ke Indo Pak? Soalnya itu benar-benar mengatur selera masyarakat dalam selera filmnya Pak. Kayak film kebudayaan lokal tuh tidak terangkat gara-gara adanya film-film luar Pak. Ya. Maaf kata Pak. Maaf kata film India tuh membuat masyarakat memiliki standar yang bagus buat di luar dan menjelekkan film-film lokal kita Pak. Ya. Tapi gitu ya. Gitu. Menurut saya gitu Pak. Iya, siapa namanya? Saya Rahmat Pak. Siapa? Rahmat. Ahmad. Rahmat. Rahmat. Oke. Rahmat. Jadi gini, dalam cultural studies memang ya, yang kita ingin kembangkan adalah etos-etos seperti Rahmat ya. Berarti enggak? Jadi coba ingat. Coba ingat. Dalam cultural studies, etos yang kita kembangkan adalah etos kritis. Bagaimana melihat secara komprehensif, misalnya tadi impor film India. Oke. Nah, bukan hanya dilihat dari sisi ekonomi, tapi juga dilihat dari sisi tadi sebuah kritik yang misalnya mengatakan bahwa masuknya film India itu membentuk selera konsumen di Indonesia yang instan. Ya, dan memang menarik. Apapun sebenarnya menarik kalau diikuti ya. Apalagi misalnya film Mahabharata India atau Mahabharata dan film Ramayana. Karena saya betul-betul menamatkan ya. Saya tamatkan karena waktu saya SMP berbentar di TPI. Jadi setelah pulang sekolah kita makan dan nonton. Jadi hampir semua anak SMP di zaman saya itu menamatkan film Ramayana dan Mahabharata. Waktu itu medianya belum banyak. Media baru dua, TVRI, kemudian TPI yang kemudian menggunakan antena yang umum. Tapi kalau mau nonton RCTI, ada beli antena baru. Jadi dulu ada namanya antena Wahed. Itu biasanya orang nggak ada waktu membeli antena itu. Jadi jika anak-anak biasanya nonton TVRI dan TPI. Nah, TPI
membentuk konsumen. Sama dengan sinetron, ya. Dulu di zaman saya ada sinetron namanya Tersanjung 1 sampai Tersanjung 1000. Ada pernah dengar itu? Nah, jadi ada sinetron di zaman saya itu ya dibintangi oleh Desi Ratnasari dan Parenta Musadi, Taman Abdesriksi ya di zamannya saya. Nah, mereka itu bikin sinetron panjang banget, ya. Panjang banget edisinya. Itu nggak habis-habis. Nah, itu membentuk selera konsumen di Indonesia, terutama ibu-ibu dan perempuan. Untuk ibu-ibu rumah tangga di desa-desa. Tapi di kota-kota gimana? Mahasiswa biasanya seleranya beda. Di zaman saya juga ada sinetron, ada yang pernah dengar di sini? Metro Garden, ada yang pernah nonton Metro Garden? Itu zaman saya kuliah, mahasiswa nonton itu. Ya. Ada Sayap-Cai, ya. Ada Pemirsa, ada apa? Modelai, ya. Nah, jadi itu adalah kita romantisme, ya, remaja yang sangat mempengaruhi mahasiswa di zaman saya. Nah, jadi apa? Dalam kajian tadi kita bukan hanya melihat budaya dalam arti yang luas dan gede, tapi kita juga memperhatikan budaya yang populer. Seperti tadi film India yang mengganggu selera pasar masyarakat lokal, ya. Bukan cuma masyarakat lokal, mengganggu selera mahasiswa. Nah, sekarang saya mau tanya, daerahnya kalian apa yang menjadi selera pasar kalian? Oke, ini drakor. Ini berarti jauh berangkat, jauh berbeda generasi 5-10 tahun belakangan. Ya, karena drakor itu 10 tahun belakangan ini. Atau mungkin, ya saya. Zamannya saya ada juga, tapi nggak se ekstrim sekarang. Ya. Sekarang drakor itu betul-betul sangat berpengaruh. Dan banyak saudara-saudara kalian yang sarjana meneliti tentang pesan-pesan dalam film drakor. Banyak saudara kalian yang sarjana, bukan cuma di UNAN, tapi di seluruh Indonesia ada komunikasi sarjana dengan menganalisis film drama Korea. Ya. Oh, itu di remake? Ya, tapi ada aktornya tuh utamanya tuh kayak bilang dia nggak mau ngikutin aslinya, dia maunya kayak bikin cerita sendiri. Terus apa? Sebagai aktor kita harus kalau kita remake film kita harus menjaga asalnya atau emang ya udah bikin sendiri sebagai Ya, ini menarik ya. Ini kalau nggak salah film yang digeser ya. Menurut saya film yang digeser oleh publik. Public speaking atau penyampaian pada press release Abisar dengan siapa? Ada satu. Dia ngomong, ya kalau nggak mau nonton nggak usah nonton, ya kan? Oke. Jadi, ya menarik. Saya baru tahu ternyata itu remake dari film Korea. Oke. Yang pertama, ini tentu aja saja ada isu copyright namanya ya, atau isu hak cipta. Pertama, tentu dua negara, dua produser mesti kerjasama antara Jepang, antara Korea dan Indonesia, yang mesti ada kerjasama. Yang kedua, termasuk dari pembicaraan, ya, remake-nya itu imitasi murni atau ada kreativitas. Itu satu hal. Jadi saya berasa itu harus mesti ada pembicaraan ketika ada klaim bahwa film ini diadopsi dari film Korea. Mesti ada pembicaraan antara dua produser. Itu sah-sah aja tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Nah, kita itu kan boleh selagi ada izin dari pemegang hak cipta. Oke? Jadi walaupun demikian kita berharap sebenarnya ketika Anda memproduksi konten-konten media itu harusnya berangkat dari kegelisahan Anda, berangkat dari kemampuan Anda menganalisis konteks sosial masyarakat. Itu yang saya katakan tadi. Untuk menjadi filmmaker harus punya ideologi juga. Oke? Misalnya tadi yang dikatakan oleh siapa namanya? Rahmat. Kita harus membentuk selera pasar, ya, berdasarkan konteks budaya kita sendiri dan apa yang kita miliki. Jangan sampai produk-produk dari luar yang membentuk selera pasar kita, ya enggak? Jangan sampai. Ya, Pak. Itu pertama ya.
instan, ya, sinetron misalnya, ya, atau film series misalnya, itu dari kreativitas orang di Korea. Kenapa kita nggak bikin sendiri? Ini yang dibahas dalam cultural studies. Kita harus berani untuk bersikap untuk mengatakan bahwa ada dua hal ya teman-teman. Hal pertama adalah media itu sendiri adalah pasar yang merampas kesadaran manusia. Jadi media itu sendiri adalah alat untuk menghancurkan kesadaran kita. Hampir sama dengan iklan. Iklan itu adalah alat untuk menghancurkan kesadaran kita sebagai manusia. Ya. Sebagai orang yang harusnya mengenal diri kita dari masyarakat atau dari diri sendiri. Akhirnya kita mengkonstruksi diri kita sesuai dengan keinginan media dan iklan. Ngerti ya? Jadi di situ ada hal yang pertama. Kalau saya gini teman-teman, tadi ada siapa yang ngomong? Siapa namanya tadi? Cika ngomong ya. Bahwa ada kecenderungan manusia untuk selalu mengikuti apa yang trending, ya kan? Untuk jadi trending kita mesti mengikuti apa yang trending. Kita mesti promo. Sebenarnya itu adalah nilai yang intrinsik dalam diri manusia, ya. Jadi itu adalah nilai-nilai kemanusiaan yang sangat basic, di mana kita tidak ingin berbeda dari orang lain, ya. Kalau orang bisa melakukan itu, kita juga pengen seperti itu. Atau sederhananya, kita pengen mempelajari sebuah kebudayaan yang membuat kita tidak dipandang sebagai liar ini artinya alien, ya. Dipandang sebagai orang lain, orang yang berbeda. Ngerti gak? Manusia tidak ingin dipandang berbeda dari orang lain. Ngerti gak? Kalau ada satu itik, semua pengen jadi itik. Ngerti gak? Nggak ada yang pengen jadi kambing. Karena mayoritas ini sama. Ketika ada orang yang berdandan secara normal seperti ini, kita pengen juga berdandan secara normal seperti ini. Kalau kamu di Arab atau di Afghanistan, orang berdandan bukan hanya dipaksa oleh negara, tapi juga melihat sekitarnya. Orang hanya memakai gamis saja, laki-laki maupun perempuan. Artinya dipaksa oleh kebudayaan dan juga akhirnya aware bahwa kita nggak boleh berbeda dari orang lain. Ngerti ya? Oke. Tapi sebelum kamu ini ya, bertanya. Yang saya mau bilang adalah kebudayaan sekali lagi membuat kita itu tidak ingin berbeda dari orang lain. Ya. Persoalannya adalah ketika kita dibentuk, dikonstruksi oleh iklan dan film yang punya orientasi pada pasar, sehingga kita akhirnya tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya. Orang kemudian memaksakan dirinya untuk memiliki sesuatu yang artifisial, padahal yang kita butuhkan adalah hal-hal yang sebenarnya sederhana, yang tidak bisa makan, yang tidak bisa minum. Tapi karena konstruksi iklan, kita kemudian memaksakan diri untuk mengikuti standar pasar. Itu berat banget kajiannya. Itu kajian filsafat dan media, bahwa bagaimana iklan telah membunuh kesadaran kita, ya, bahkan membunuh standar-standar kemanusiaan kita. Ya. Kita mesti mengikuti standar apa yang dibentuk oleh media. Nah, cultural studies salah satunya ngomong tentang ini, bagaimana kita melawan konstruksi-konstruksi kebudayaan pasar. Jadi satu hal, media itu adalah budaya pasar. Yang kedua adalah, apakah kita bisa menciptakan standar sendiri yang keluar dari standar pasar, atau sederhananya keluar dari standar orang lain. Kita membentuk diri kita, membentuk masyarakat sesuai dengan apa yang kita anggap benar-benar yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang dibentuk oleh pasar atau orang lain. Oke, silakan Pak. Itu bertanya ya Pak. Ya. Jadi kan Bapak mengatakan bahwasanya setiap filmmaker itu harus punya ideologi atau cara berpikir mereka masing-masing dalam produksi sebuah film, Pak.
Bapak kan sebagai penikmat film di tahun 90-an, saya ingin bertanya nih Pak. Waktu tahun 90-an itu kan menurut saya pribadi, saya juga pernah bertanya sama orang tua saya. Salah satu selera masyarakat di tahun itu adalah selera entertainment atau selera komedi. Di tahun itu kan lagi pas ini lagi berseliweran film-film komedi seperti film-film garapan produser Punjabi itu seperti Setan Gredit, Aibtu Jongkok, film-film komedi warkop seperti itulah Pak. Menurut Bapak seberapa matang sih sutradara dan produsernya itu dalam membuat film tersebut? Karena menurut saya film-film tersebut itu mengandung beberapa jokes yang sekiranya itu tuh konotasinya itu negatif, akan tapi dijadikan sebuah bahan entertainment. Yang mana kalau misalnya di tahun tersebut kita menonton film itu kan ada visualisasinya, ada audionya. Sementara di waktu itu banyak film ini yang belum lulus sensor Pak. Sementara kan penikmat film waktu itu bukan hanya kalangan-kalangan dewasa, tapi kalangan-kalangan remaja termasuk anak-anak pun juga tertarik untuk nonton film. Apakah itu bisa membunuh karakter anak-anak dan remaja nanti di beberapa tahun kemudian karena kurang matangnya ideologi atau cara pikir dari sutradara dan produser tersebut? Ya, ini pertanyaan yang kritikal ya, dan jawabannya sebenarnya enggak sesederhana apa yang saya sampaikan. Ini perlu pengkajian yang sangat mendalam. Nanti saya mau bilang begini, di zaman saya itu komedi-komedi yang muncul itu bermacam-macam ya. Ada yang komedi yang standar, ada komedi yang ekstrim ya. Saya pasti menikmati bagaimana film-film Zona Kasino Indro DKI. Iya Pak. Itu film-filmnya itu banyak yang cocok untuk anak-anak remaja ke bawah, 18 tahun ke bawah, karena banyak mengumbar gambar-gambar visual yang tidak baik untuk anak-anak 18 tahun ke bawah. Bahkan 18 tahun juga nggak bagus sebenarnya. Nah, ya kan? Nah, waktu itu komedinya seperti itu, ya. Tentu saja itu banyak pengaturan-pengaturan sekarang yang dilakukan oleh pemerintah ya, yang dilakukan oleh KPI namanya Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi ada komisi Indonesia namanya Komisi Penyiaran. Itu fungsinya untuk memantau semua konten-konten siaran dan dibedakan ya. Dibedakan yang mana konten untuk anak-anak, kemudian remaja, ya. Itu ya ada konten-konten yang sesuai dengan umur. Itu dilakukan oleh media-media yang lebih proporsional di barat ya. Kalau kalian nonton Netflix itu ada ada kategori untuk anak-anak, minimal anak-anak dan orang tua atau anak dan remaja. Jadi pengaturan seperti itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Walaupun akan tetap ya, sekarang tadi kalau dulu kita gampang mengakses berbagai konten tanpa memilah-milah umur ya, dalam artian konten apapun bisa dinonton oleh siapapun, oleh umur berapapun zaman dulu ya, sebelum tahun 2000-an tadi. Nah, tapi setelah tahun 2000-an lembaga-lembaga di Indonesia sudah semakin ketat ya. Seperti KPI ya, lembaga sensor film ya, itu makin ketat. Sehingga kalau di film ada namanya lembaga sensor film, kalau di konten-konten TV ya, yang menampilkan misalnya iklan maupun sinetron ya, maupun film-film series ya, itu benar-benar diawasi oleh KPI ya. Jadi siaran-siaran yang dianggap vulgar itu pasti ditegur oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Oke, tapi ini panjang banget diskusinya. Tapi itu kamu bisa nanti bahas kita nanti bisa bahas itu di perkuliahan tentang hukum media di masa yang mendatang di semester depan. Tapi yang saya ingin katakan adalah kalau kita bicara tentang kajian media budaya, cara pandangnya itu adalah kritikal. Ya. Kalian harus punya nalar untuk membongkar praktek-praktek budayaan, terutama budaya pop yang kalian konsumsi hari ini. Tadi teman bilang, siapa namanya? Farah bilang hari ini remaja
menonton drakor ya, pasti mendengar musik-musik juga kan? Ya, musiknya Blackpinkers ya, BTS Army, habis itu siapa? Musik dari Taylor Swift ya, musik dari siapa? Siapa lagi musik yang kalian dengar? Kendrick Lamar. Hah? Suka tadi. Oke, Saya saya bertanya dan juga menanggapi. Oke, silakan. Sebelumnya saya sedikit kurang setuju dengan statementnya Cika bahwasanya setiap orang itu takut untuk tertinggal dengan tren-tren yang ada. Oke. Dan juga menanggapi dengan Coba berdiri. Oke, baik, saya izin menanggapi dan juga bertanya kepada Ya. Bapak. Saya sebelumnya sangat kurang setuju dengan statement Cika bahwasanya setiap orang itu takut ketinggalan dengan tren-tren yang ada. Ya. Dan sebelum itu saya ini juga bisa dibilang penikmat budaya pop. Concern saya itu terutama itu pada musik. Dan terkait dengan musik nih Pak, kan Musik apa yang kamu suka? kalau untuk sekarang saya lebih suka musik-musik alternatif dan indie kayak Bjork kalau Bapak tahu. Bjork ya. Ya, dan juga kayak terkait dengan musik nih Pak. Kan jika kita korelasikan dengan statement